mengingatkan untuk teman-teman jangan lupa tetap menjaga jarak. Yuk kita sebagai generasi muda dan calon-calon pemimpin bangsa di masa depan ini bisa membantu pemerintah menyukseskan penanganan COVID-19. Oke teman-teman yang sudah bergabung bisa banget mulai diaktifkan kameranya. Oke. Halo, selamat datang semuanya yang baru saja bergabung. Baiklah. Karena sudah menunjukkan pukul 16.00 juga, dan ini sudah waktunya kita memulai bercerita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat, narasumber kita, Kak Fandi Anggara Putra, serta teman-teman peserta yang berbahagia, selamat datang di acara Bercerita, Study Abroad and See the World. Biar makin sayang, maksud saya makin kenal nih teman-teman, karena siapa tahu kan bisa bertemu di lain kesempatan. Perkenalkan, saya Salsabila, salam kenal semuanya. Di sore hari yang sepertinya cukup cerah ini, saya akan memandu serangkaian bercerita bersama narasumber kita yang luar biasa, Kak Fandi Anggara Putra. Nah, sebelumnya saya akan menyampaikan do and don'ts yang perlu teman-teman perhatikan. Kita mulai dari do terlebih dahulu ya, teman-teman. Jadi teman-teman di sini diharapkan memperhatikan instruksi kegiatan, kemudian memahami materi dengan baik sebagai bekal berdiskusi. Teman-teman juga diharapkan bisa mengikuti dan berdiskusi dengan aktif, juga mengikuti rangkaian acara dengan baik, karena link pengisian formulir kehadiran akan disampaikan di pertengahan acara. Jadi, jangan sampai terlewat untuk mengisi daftar hadirnya ya, teman-teman. Selanjutnya, kita beralih ke dance. Nah, teman-teman nggak boleh nih menyinggung hal-hal yang berkaitan dengan sara, menyalakan atau mengaktifkan audio sebelum dipersilakan. Jadi teman-teman, bagi yang audionya masih aktif, bisa dibisukan terlebih dahulu ya. Nanti ketika sesi tanya jawab, teman-teman bisa raise hand dan ke hari ini. Jadi jangan sampai membuat kegiatan hari ini menjadi tidak kondusif. Oke, itu tadi beberapa poin yang perlu acara hari ini agar bisa berjalan dengan lancar, penuh keberkahan dan manfaat, serta mengesankan untuk dikenang. Yuk kita awali dengan doa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa, disilakan. Berdoa dapat diakhiri. Lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan Mars PKN Stand. Hadirin dimohon mendengarkan dengan khidmat.
nusa, untuk terampil dan berbudi karya, berdiri hadapi tantangan dunia, bekal ilmu mengabdi untuk nusa dan bangsa, mengelola keuangan negara, terus maju menjunjung Pancasila, harapan bangsa di pundak kita, semangat Indonesia tercinta, Politeknik Keuangan Negara Sah, berbakti meraih cinta mulia, demi kejayaan bumi persada kita, penuhi panggilan nusa, Indonesia tercinta. Baiklah teman-teman semuanya, perlu diketahui bahwa acara Bercerita Indah Manusia atau PPSDM BMKM PKN STAN yang tentunya diselenggarakan untuk memberikan insight terkait hal-hal kemahasiswaan dan pengembangan diri yang tentunya dikemas dalam acara dialog interaktif berupa talk show. Nah, di episode atau volume hari ini kita akan berkelana nih ke negeri orang tapi bersama putra bangsa. Mendengarkan kisah dan pengalaman menempuh pendidikan di luar negeri bersama Kak Fandi Anggara. Kayaknya sih ya, saya lihat di sini udah nggak sabar buat cepet-cepet ketemu Kak Fandi Anggara. So, mari kita sapa terlebih dahulu. Halo Kak Fandi. Halo, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam kenal ya Kak. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat. Apa kabar Salsabila dan teman-teman semuanya? Alhamdulillah sehat juga, luar biasa. Mungkin beberapa teman-teman orang punya. Halo Kak Fandi. Ya, halo. Jelas suara saya? Ya. Oke, udah jelas nih Kak. Oke. Jadi gini Kak, mungkin beberapa teman-teman di sini ada yang belum tahu nih. Jadi posisi Kakak sekarang lagi ada di mana nih? Oke, ya. Posisi saya di negaranya di US, ya, US di Amerika. Kalau country-nya di North Carolina, kotanya di Durham. Ya, jadi kalau terkadang saya kalau nyebut kotanya aja Durham itu kayak di Eropa gitu. Ya karena di sana juga ada nama kota Durham gitu. Cuma saya di US, ya. Gitu. Oke, ngomong-ngomong nih Kak, karena kita udah di beda negara nih ya, kalau boleh tahu sekarang di sana udah jam berapa nih Kak? Oke, ya jadi posisi sekarang kita beda 11 jam. 11 jam. Jadi sekarang jam 5 pagi. Ya, jadi baru selesai sahur saya. Wow. Ya. Sambil nanti Semangat nunggu. pagi ya Kak ya, pas banget Ya. nih. Selamat pagi sampai nanti mungkin kalau di sini puasa kita 15 jam ya. Jadi buka puasanya mungkin jam 8 malam. Ya, sekitar jam 8 malam. Jadi lumayan. Oke Yeah. Kak, sebelum kita mengobrol semakin banyak nih ya, saya mau sedikit bacain CV Kakak terlebih dahulu ya. Ya. Oke teman-teman, Kakak yang udah kita sapa tadi, beliau adalah Kak Fandi Anggara Putra. Lahir di Kabupaten Batang, tanggal 18 Oktober 1988. Beliau telah menyelesaikan pendidikannya dari SD Negeri 1 Glado, kemudian melanjutkan di SMP Negeri 3 Batang, SMA Negeri 1 Pekalongan, dan menempuh pendidikan tinggi D3 Akuntansi Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, kemudian melanjutkan kembali di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara dengan mengambil D4 Akuntansi. Beliau ini juga ternyata aktif di beberapa organisasi. Di antaranya pernah menjadi Ketua Persatuan Solidaritas Akuntansi Angkatan 2009 dan menjadi Presiden Mahasiswa BEM
Kazakhstan periode 2014-2015. Luar biasa sekali teman-teman. Sungguh terhormat nih bisa berbincang langsung dengan Kak Fandi. Ternyata selain aktif organisasinya, Kak Fandi akademiknya juga nggak main-main teman-teman. Kak Fandi pernah mendapatkan beasiswa Kementerian Keuangan Double Degree Program, Magister Ilmu Ekonomi di Universitas Indonesia, dan Master in International Development Policy di Duke University, Durham, North Carolina, US. Boleh nih kita kasih tepuk tangan yang meriah untuk menyambut kembali Kak Fandi Anggara. Wow, speechless banget nih Kak. Padahal baru dari CV-nya loh, belum mendengar langsung dari orangnya, belum Kakak cerita langsung nih. Nah, biar ngobrolnya lebih enak, boleh kita sapa gimana nih Kak? Kak Fandi kah, Mas Fandi, atau Bang Boleh, kakak boleh Fandi sih. mungkin? Biasanya sih Mas ya, Oke, Kak karena Fandi ya. saya orang Jawa kebetulan Oh, ya. Ya, jadi nggak familiar dipanggil Kak, tapi it's okay. it's okay ya, Kak Ya. Fandi. Jadi kita sapa Mhm. Kak Fandi ya teman-teman. Kak Fandi, sebelum kita lanjut, saya penasaran nih. Berhubung sekarang tadi ya, kakak bilang 15 jam untuk puasa di negeri orang. Gimana nih rasanya di sana? Puasa 15 jam atau mungkin cuaca di sana gitu. Boleh Iya, jadi diceritain sedikit? boleh, boleh. Jadi memang ada beberapa perbedaan ya yang mesti teman-teman persiapkan ya kalau memang nanti ketemu di negara yang kebetulan subtropis ya. Jadi beberapa negara di US, di Amerika, di Jepang mungkin kalau teman-teman berminat ke sana atau di Korsel ya. Ini pilihan-pilihan negara yang teman-teman bisa pilih ya nanti kalau mau studi di luar negeri. Kebanyakan memang subtropis. Dan perbedaannya ada beberapa. Yang pertama ya cuaca, jelas ya. Cuaca itu menurut saya yang paling pertama banget teman-teman akan uh, hadapi gitu ya. Karena saya dulu sampai di sini tuh musim dingin. Jadi Hmm. bulan Januari ya saya sampai di sini bulan Januari itu masih dingin banget ya. Jadi cuaca itu bisa sampai di bawah 0 derajat itu sering banget ya. Jadi bisa di bawah 5, di bawah 10. Kemudian bergerak terus sampai sekarang ini masih belum, mungkin buat kita itu masih dingin ya. Buat orang sini mungkin aman ya. Di sini sekarang itu cuaca itu sekitar 20 derajat lah maksimal ya. 20 derajat, 22 derajat gitu. Kalau sekarang di luar ya, kalau teman-teman pas di luar sekarang lagi 10 derajat. Jadi cukup dingin ya. Jadi kalau di sini merasa cukup dingin dan uh, dalam sehari itu uh, bisa naik turunnya itu cepat gitu ya. Kadang pagi itu bisa 5 derajat gitu ya, di siang itu bisa 22, 25. Nanti sore malam itu bisa bisa langsung turun lagi. Itu jadi yang pertama sih itu. Jadi efeknya apa gitu ya? Efeknya itu biasanya di yang paling ringan sih di kulit ya. Kalau di kulit itu biasanya kita bisa kering gitu ya. Dan itu lumayan menyakitkan gitu ya, apalagi kalau di area mulut begitu. Jadi kalau buat ngomong itu agak susah. Jadi ya siap-siap biasanya kalau teman-teman tropis gitu ya ke sini biasanya pakai lotion dan begitulah. Itu ya. Jadi pertama cuaca, kemudian durasi waktu ya, lama siang dan malamnya itu uh, beda banget ya. Kalau di kita kan cenderung stabil ya, 12 jam siang, 12 jam malam gitu ya. Saya di sini ketemu dari mulai uh, Januari itu lama malamnya gitu ya. Jadi jam 5 sore itu udah gelap. Ya jam 5 sore, jam setengah 6 sore itu tuh udah maghrib gitu ya kalau biasanya di kita tuh udah gelap gitu. Sampai sekarang ini jam 7 malam itu masih terang benderang. Jadi asar itu kalau kita biasanya asar itu jam setengah 4 ya, jam 3 jam setengah 4, di sini itu jam 5 baru asar. Ya, jadi jam 5 baru asar, kemudian maghribnya itu baru jam 8 malam gitu. Jadi cepet banget itu berubah gitu ya. Dari padahal saya di sini dari Januari dan sekarang baru awal Mei gitu ya. Jadi 4 bulan itu ya, cepet banget perubahannya gitu. Jadi cuaca, durasi sama yang terakhir nih. Yang terakhir itu makanan. Ya, makanan itu agak menantang ya. Jadi teman-teman yang biasanya apalagi anak kos ya. Saya juga dulu kan ngekos lama banget ya dari SMP gitu ya, SMA sampai kuliah itu ngekos terus itu makan tuh gampang ya cari. Di warung itu di mana-mana ada gitu ya. Di Ceger gitu ya misalnya kalau teman-teman ngekos di Bintaro kan di Ceger itu
mudah banget itu cari warung gitu ya. Kalau di sini ya lumayan agak susah gitu ya. Jadi dan cari makan yang sesuai dengan diet kita ya. Kalau kebetulan saya orang Muslim, itu juga nggak gampang gitu ya. Jadi mau nggak mau harus masak sendiri gitu ya, harus cari bahan baku sendiri gitu. Jadi kalau mau makan ya nggak bisa langsung ke warung beli makan gitu ya. Kita mesti masak dulu gitu ya, ngolah dulu gitu ya. Jadi ya banyak hal lah yang mesti disiapkan gitu. Oke, memang dari cuacanya yang berbeda, kemudian Ya, jam betul. siang malamnya, dan yang tantangan terberat itu masalah makanan ya Kak ya. Ya, Ini ya. tahun pertama Kakak di sana atau gimana? Iya, jadi kebetulan program saya cuma 1 tahun. Ya, jadi program yang di sini ya di Jogja ini ada dua, sebenarnya ada yang 2 tahun sama yang 1 tahun. Nah, untuk yang 1 tahun ini buat teman-teman yang sudah punya background ekonomi sebelumnya. Gitu. Jadi eh, program policy ya kalau teman-teman mau ambil public policy atau international development policy itu sebenarnya program pengembangan dari ilmu ekonomi gitu. Jadi dasarnya ilmu ekonomi, nah ini aplikasinya begitu. Nah, yang teman-teman yang udah biasanya sih ini yang sarjana ekonominya apa S1-nya gitu ya, emang ekonomi gitu ya. Jadi ngambilnya di sini cuma setahun. Tapi kalau teman-teman nggak punya background ekonomi, ya sekolahnya jadi 2 tahun di sini. Begitu. Nah, kebetulan saya sebelum di Jog ambil master ekonomi di UI gitu. Jadi di UI-nya sudah selesai, kemudian di sini nyambung 1 tahun untuk development policy. Gitu. Nah, berhubung nih udah, Ya. boleh dong sharing-sharing sebenarnya sekarang kesibukan dari Kakak itu apa aja? Oke, kalau sekarang banget tuh alhamdulillah sudah selesai spring semester. Jadi dari awal Januari itu mulai kuliah spring 4 bulan. Jadi termnya di sini tuh nggak semesteran kayak di kita ya. Mungkin berapa? Kalau di kita mungkin 5 bulan ya. Sekitar itu ya. Kalau di sini tuh 4 bulan selesai. Nah ini alhamdulillah sudah selesai. Jadi minggu lalu itu hari terakhir saya ujian itu hari Rabu. Ya hari Rabu kemarin itu sudah selesai ujian. Jadi sekarang tinggal nunggu nilai. Tinggal nunggu nilai ya lagi deg-degan juga sini dapat apa gitu. Kemudian masih ada satu project lagi ya. Saya masih nyusun semacam proposal untuk project masters project begitu, tapi masih nanti deadline-nya di bulan Mei gitu. Jadi ya pertengahan Mei lah, udah Mei sih ini. Gitu. Jadi ya tinggal masih agak santai sih dulu. Oke, semoga Ya, ya amin. nilai yang didapatkan, nilai yang yang dikeluarkan bisa sesuai yang diharapkan. Nah, Amin. kalau boleh tahu sebelum Kakak melanjutkan studinya ini, Ya, sebenarnya Kakak sehari-hari bekerja di mana sih? oke. Ya, jadi saya lama di stan sebenarnya. Ya, jadi selesai di 3 ya 2010 lah, 10 awal itu saya penempatan di stan, ya kemudian sampai D4 sampai D4. Jadi saya di gedung M, ya kalau sekarang ya dekat poliklinik itu ada gedung M. Kemudian selesai D4, balik lagi ke stan, ya tapi namanya waktu itu udah PKN stan ya. Jadi PKN stan waktu itu tempat kerja saya di gedung A, ya sempat beberapa bagian ya, terakhir di Subama, ya di sebagian mahasiswa dan kealumnian, ya karena kebetulan background saya cukup uh, banyak ngurusin mahasiswa ya dari mulai kuliah sampai D3 dan D4. Jadi saya lama di Subama, kemudian kuliah yang di UI, kemudian kerja lagi sebentar tapi di pusat BPPK di sekitar Blok M gitu, baru ke sini berangkat ke US. Ya, Oke, nah tadi berhubung udah banyak kita ngomongin tentang STAN nih, mau ya, sedikit flashback dulu boleh lah ya Kak? Tadi boleh kan di boleh. CV Kakak dari D3, lalu lanjut D4 akuntansi STAN. Ada Hmm. alasan khusus nggak sih kenapa dulu memilih dan memutuskan kuliah di STAN dan mengambil jurusan akuntansi? Oke, oke. Kalau dari D3 sendiri sih memang waktu itu nggak tahu yang cocok mungkin akuntansi ya. Nggak tahu sih. Ini cuman dulu kan nggak ngerti gimana gimana ya zaman D3 gitu ya. Tapi waktu itu sih memang kayaknya
yang paling pas akuntansi karena latar belakangnya IPA waktu itu ya. Waktu itu saya latar belakang IPA dan kayaknya yang mungkin ada sambung-sambungan sama matematika dan hitung-hitungan itu ada di sana. Kemudian di D4 ya karena kebetulan ya karena saya dari Kementerian Keuangan dan agak susah untuk cari opsi yang lain gitu ya. Jadi mau nggak mau saya masuk D4 dan D4 hanya akuntansi begitu. Jadi ini sih nggak melulu harus D4 ya. Menurut saya teman-teman kalau nanti ya bekerja di manapun begitu ya ada kesempatan untuk kuliah dan kesempatannya bisa milih apapun itu lebih bagus sih menurut saya. Jadi harus bisa sesuai dengan kepinginan teman-teman gitu ya. Mau mana biasanya sih kalau antara manajemen atau hukum misalnya atau mungkin ilmu komputer atau apapun gitu ya itu bisa menjadi opsi sih karena itu nanti akan nyambung ke kalau misalnya teman-teman mau S2 gitu ya nanti akan arahnya mau kemana gitu. Jadi dulu sih karena memang keadaan sih. Cuman kalau untuk akuntansi yang D4, menurut saya sih waktu itu karena D3 saya, ketika saya lulus, itu kerjanya juga di perakuntansian gitu ya. Jadi saya selesai D3, nyusun laporan keuangan STAN waktu itu, jadi agak nyambung sih. Jadi ya udah, nggak apa-apa ngambil akuntansi lagi. Gitu. Oke, karena sudah Ya, terlanjur terjun ke akuntansi ya, sekalian betul. aja ya, menyelam dan mendalami lebih. Nah, itu tadi teman-teman pesan dari Kak Fandi juga. Jadi nanti kalau sudah bekerja pun, terus kita mau lanjut kuliah, bisa kok nggak harus D3 atau D4 di Ya, betul, betul. di universitas lainnya sesi kakak memilih untuk kuliah di luar negeri atau kenapa sih harus di luar negeri, ada Oke, alasan khususnya nggak? ada pasti ya. Ya Ada karena ya. eh, ya ini nggak menurut saya sih kuliah di luar negeri itu hal yang apa ya, itu nggak mungkin memang memang nggak gampang ya kalau misalnya teman-teman, mau mencoba sesuatu yang baru begitu ya, karena suasananya juga berbeda. Cuman memang worth it untuk dicoba ya kalau misalnya teman-teman nanti penasaran. Yang pertama, alasan khususnya sih ya lingkungan yang baru ya, jelas gitu. Jadi, eee, pengen pengen aja sih, apa sih yang, terjadi gitu ya, apa sih yang dirasakan teman-teman kalau misalnya kuliah di luar negeri ya, ya suasananya akan baru gitu ya, ketemu dosen-dosen yang baru, ketemu dengan teman-teman yang baru gitu, yang itu yang nggak akan didapat dari kuliah di dalam negeri gitu ya. Eee, paling paling kerasa sih itu ya. Jadi, teman-temannya dari macam-macam negara gitu ya, jadi nanti kita datang ke kampus itu dengan banyak pengalaman dari masing-masing negara dan latar belakang pekerjaan yang beda-beda, begitu. Jadi, itu, eee, banyak hal yang misalnya sistem belajarnya yang baru gitu ya. Jadi, misalnya yang saya temuin sekarang gitu ya di sini di JUK, itu kita kuliah itu singkat banget kalau di kelas ya. Jadi, biasanya kalau di Indonesia kan mau di STAN atau di UI, itu 3 SKS itu ya kuliah 2,5 jam kan, 2,5 jam. Kemudian ya udah seminggu 2,5 jam. Kalau di sini kuliahnya itu cuma 1 15 menit. Jadi 1 jam 15 menit, cuman 2 kali gitu ya. Jadi dibagi hari Senin 1 jam 15 menit, kemudian hari Rabu 1 jam 15 menit. Jadi singkat banget kuliah itu. Jadi banyakan itu ya ngerjain tugas. Akhirnya jadi kuliahnya sebentar, ngerjain tugas yang banyak. Nah, itu apa yang mesti kita sesuaikan? Yang pertama time management-nya jelas. Karena tugasnya yang banyak gitu ya. Jadi kita banyakan baca sendiri, kemudian banyakan nulis ya karena tulisan ya banyak kita diminta untuk bikin paper-paper seperti itu. Itu jadi tugasnya lumayan. Kemudian kerja kelompok begitu ya. Banyak kita diskusi juga dengan teman-teman dari luar negeri, banyak dari beberapa negara, dan itu kayak ngerasa bahwa oh, ternyata kita bisa gitu ya. Jadi mungkin dari dulu sebelum saya ke sini gitu ya, saya nganggep kok orang Indonesia atau mungkin saya sendiri sih ya, itu kayaknya akan susah gitu ya kalau misalnya kita ngobrol sama teman-teman dari US asli ya, dari sini misalnya atau dari Korsel misalnya kan ada beberapa teman saya dari Korea juga atau mungkin dari Amerika Latin.
banyak teman-teman saya dari Brazil, dari Peru, dari Kolombia gitu ya. Kayaknya bisa nggak sih gitu ya, kan ragu-ragu gitu ya. Cuman kalau udah sampai di sini dan ternyata kita udah ngobrol, ya bisa gitu ya. Ternyata nggak kalah kok gitu ya apa yang kita dapatkan selama pendidikan di Indonesia dan kita bawa di sini ternyata bisa gitu ya, dan kita bisa berkompetisi lah gitu ya, bisa berkompetisi dengan teman-teman dari negara-negara lain gitu. Jadi, oh ternyata kita bisa. Itu sih, jadi pengalaman itu, kemudian rasa percaya diri yang kita dapatkan dari kuliah di luar negeri itu sih, itu yang penting. Gitu. Oke, jadi memang tadi kita bisa ambil poinnya nih teman-teman dari time manajemennya juga. Dan saya setuju banget juga dengan Kak Fandi, karena time management ini memang sering menjadi masalah buat kita anak-anak muda, apalagi sekarang kuliah serba online kegiatan, rasanya Ya. banyak sekali gangguannya nih Kak. Jadi teman-teman bisa mulai nih diatur lagi time manajemennya, dilihat ke depannya impiannya apa, nah dari situ bisa diatur tuh. Nah, Kak Fandi tadi juga sempat menyinggung tentang UI. Jadi kita pengen tahu nih, jadi sebenarnya gimana sih cerita perjalanan Kak Fandi memperoleh beasiswa-beasiswa dari Kementerian Ya, Keuangan ini? oke. Boleh silakan diceritakan. Boleh. Jadi kalau dari saya ya, kebetulan karena beasiswa saya dari Kementerian Keuangan, waktu itu, eee, kami masuk itu langsung didapatkan gitu ya. Jadi, "Kamu dapat beasiswanya apa?" Gitu ya, dan kebetulan saya langsung dapat beasiswanya, double degree itu saya kuliah di dalam negeri, kemudian saya kuliah di luar negeri. Nah itu, eee, waktu itu memang kayak dapatnya gitu aja gitu ya, tapi waktu itu saya ngerasa, "Oh, it's okay," gitu ya, karena, saya jadi bisa dapat 2 gelar gitu ya, baik di UI di ilmu ekonomi, kemudian di luar negeri, eee, development policy gitu. Jadi, selama di UI pun, saya juga dapat banyak hal yang baru ya, karena itu ilmu ekonomi gitu ya, beda banget dengan akuntansi. Ya akuntansi kan teman-teman yang udah belajar mungkin ya itu ya, dapat kredit gitu ya, kita ngomongin aset cash gitu ya, aset tetap begitu ya. Nah, sedangkan di ilmu ekonomi ya kita ngomongin lebih ke mikroekonomi, makroekonomi, kemudian matematika ekonomi gitu. Jadi yang kebetulan dulu SMA-nya sempat senang dengan matematika gitu ya, dan pengen belajar matematika lagi, bisa di situ, di ilmu ekonomi. Kemudian statistika gitu ya. Nah, itu yang, saya nggak dapat banyak gitu ya di D4, di D3 dan D4. Ya kebetulan dulu waktu saya D3, D4, itu pendekatannya lebih, teoritis gitu ya, kualitatif gitu ya. Jadi kalau di ilmu ekonomi itu lebih kuantitatif gitu. Jadi kita ngomongin, kita banyak diskusi masalah data gitu ya, statistika. Nah, dari situ, eee, teorinya gitu ya, nah di development policy ini aplikasinya gitu. Jadi, banyak hal yang, akhirnya, teorinya itu saya dapat di ilmu ekonomi, kemudian aplikasinya itu ada di sini, di development policy. Contoh kasus misalnya, kita ngomongin subsidi, misalnya kalau pembangunan kan ya di pemerintah, misalnya kita ngomongin insentif pajak gitu, itu mekanismenya gimana sih? Gimana kok subsidi itu bisa merubah pola masyarakat dalam mengkonsumsi sesuatu gitu karena harganya lebih murah, gitu ya. Itu efeknya kemana sih? Apakah efeknya ke konsumennya saja gitu ya, kita sebagai konsumen ya, kita bisa, belanja lebih banyak, terus efeknya ke produsen gimana? Apakah nanti labanya berkurang atau gimana? Jadi, sebagai mungkin bagian dari pemerintah gitu ya, itu yang, saya sendiri pengen pengen tahu gitu ya, gimana sih mekanisme sebuah peraturan gitu ya, diterapkan gitu ya, supaya bisa buat keadaan, kita ini bisa lebih bagus terus ke depannya, gitu. Oke, Ya, jadi itu tadi untuk yang di UI ya Kak ya? ya, betul. Ya. Terus gimana nih Hmm, ceritanya setelah dari UI kemudian melanjutkan, itu mungkin bisa ya, diceritain nih tahapan-tahapan untuk bisa memperoleh beasiswanya atau persyaratan oke. khususnya mungkin Kak? Oke, iya jadi, kalau persyaratan beasiswanya sih umum ya. Jadi, mungkin persiapan dari awalnya dulu ya, dari,
Yang paling pertama sih memang teman-teman kalau mau beasiswa ya mau melanjutkan studi di luar negeri ya bahasa Inggris pasti itu. Jadi persyaratan paling basic sih ya, paling dasar itu bahasa Inggris. Walaupun nanti itu aja nggak cukup. Mungkin nanti ketika teman-teman kuliah ya. Dan teman-teman jangan melulu menganggap bahasa Inggris satu-satunya kayak saya kalau misalnya jelek di bahasa Inggris saya selesai, saya nggak bisa. Ternyata enggak gitu ya. Banyak teman-teman di sini itu ya yang penting lolos aja gitu ya. Masing-masing kampus itu persyaratannya beda-beda gitu ya. Ada yang saya ngambilnya itu IELTS ya. Jadi teman-teman kalau mau keluar di luar negeri sih pilihannya ada dua, ambil IELTS atau TOEFL. TOEFL-nya itu IBT yang computer based gitu ya, yang skornya mungkin cuman seratusan begitu ya. Ya, itu. Jadi pilihannya antara IELTS atau TOEFL. Kebetulan saya yang IELTS ya. Yang IELTS itu pun beda-beda levelnya tergantung kampusnya masing-masing. Ada yang 6,5 begitu ya, ada yang 7 misalnya gitu. Tapi biasanya dua itu sih, 6,5 atau 7. Nah itu standarnya itu pun ya teman-teman ada yang 6,5 kan di IELTS itu ada 4 komponen ya, ada yang speaking, ada yang writing, ada speaking, writing, listening, ya sama satu lagi reading gitu ya. Jadi pun beda-beda, ada yang semuanya harus 6 nih misalnya gitu ya. Kalau misalnya teman-teman mau ke Harvard misalnya itu 7 ya, dan semuanya harus 7 gitu ya. Jadi kalau mau ke Harvard nih misalnya totalnya 7 dan setiap komponennya itu harus 7. Tapi ada juga yang ya minimal 6,5, komponennya itu masing-masing bebas lah gitu. Nah itu ya at least kita ngambil yang paling minimalnya lah. Kalau misalnya teman-teman ngerasa susah banget gitu ya belajar bahasa Inggris, yang penting kita dapat minimalnya dulu untuk masuk. Nah komponen lainnya itu apa gitu ya? Komponen lainnya ya kita bisa ambil, bisa tambahin gitu ya. Jadi persyaratannya nggak cuma bahasa Inggris gitu ya. Biasanya ada CV ya, curriculum vitae gitu ya. Biasanya itu melihat sejarah kita itu dari dulu sekolahnya di mana, kemudian selama sekolah itu prestasinya apa, ya pernah ranking gitu ya, misalnya 3 besar atau 5 besar gitu ya, atau pernah paling bagus di kelasnya ya, nggak harus paling bagus sekolah ya misalnya, ya paling bagus sekelasnya itu nggak apa-apa ditulis aja gitu ya, jadi ranking 1 dari 40 orang gitu ya, jadi prestasi-prestasi kecil itu yang teman-teman dulu pernah dapatkan itu ya udah ditulis aja di CV gitu ya, itu dari prestasi akademis. Kemudian prestasi non akademis juga penting ya, jadi dan nggak melulu harus di organisasi kampus ya, gitu ya. Kebetulan kalau saya kebetulan ya memang karena hidupnya di kampus dan masuknya itu lewat organisasi-organisasi kampus, teman-teman kalau misalnya ada kesempatan volunteer di luar kampus gitu ya, misalnya jadi penggerak apa atau mungkin dari apa ya, jadi bala bantuan untuk bencana misalnya, itu juga bagus dan itu bisa ditulis gitu ya. Dan yang saya lihat sih ya, yang penting kita bisa bercerita aja gitu ya dari CV itu gitu ya, kita bisa tulis gitu ya, kira-kira prestasi kita itu dulu itu ngapain aja. Kemudian CV ya, jadi biasanya bahasa Inggris, CV, kemudian esai ya, esai itu juga penting. Nah, esai itu beda-beda ya, jadi masing-masing kampus itu punya punya karakteristik esai yang beda-beda. Saya sebelum dapat beasiswa ini saya coba apply beberapa kampus sebenarnya gitu ya. Di US itu saya apply 3 kampus, Duke ini salah satunya gitu ya, kemudian Carnegie Mellon. Carnegie Mellon itu di Pittsburgh, kemudian Columbia di New York gitu ya. Tiga-tiganya diterima gitu ya, terus tiga-tiganya itu juga esainya beda-beda dan karakteristiknya itu beda-beda gitu ya. Kalau misalnya Columbia nih, Columbia itu yang menarik itu kita ditanya, Instagram-nya apa gitu ya, follower-nya berapa gitu ya. Waktu itu waduh, saya Instagram-nya berapa gitu ya, mungkin itu menjadi hal yang penting gitu ya buat kampus itu gitu ya. Kemudian kalau Pittsburgh waktu itu yang menarik, dia nggak butuh tes yang macam-macam gitu ya, cuman itu yang kita lihat waktu itu transkripnya gitu ya. Jadi transkripnya untuk yang Pittsburgh itu dia nggak mau nerima
translatean dari kampus gitu ya. Jadi saya harus ngirim ke semacam lembaga resmi di US ini untuk ditranslate transkrip saya untuk disampaikan ke dia. Jadi dia kayak ngelihat akademis itu penting banget gitu ya. Jadi nggak dia pokoknya harus dapat mahasiswa yang akademisnya paling nggak dia lulus dari kampus yang oke lah di Indonesia. Paling nggak dia nggak ngasal lah. Kalau STAN sebenarnya nggak oke-oke banget ya. Kalau apalagi di 4 STAN itu akreditasinya juga nggak bagus-bagus banget gitu. Tapi alhamdulillah saya bisa lolos juga waktu itu di Pittsburgh. Kalau di JUP itu dia career, jadi mid career. Jadi yang dilihat itu pengalaman kerja gitu. Jadi saya di sini itu ketemu sama teman-teman yang sudah lama kerja gitu ya, bahkan lebih senior dari saya. Kemarin saya misalnya ngobrol dari teman-teman, ada teman dari Cameroon, dia udah mungkin pejabat kali ya, usianya udah 40-an tahun, pejabat pajak di sana gitu. Jadi yang dilihat itu lebih ke pengalaman kerjanya gitu. Karena di sini nanti kita akan sharing gitu ya. Di sini tuh nah ini yang nanti teman-teman akan tahu bahwa bahasa Inggris itu ya basic, tapi nanti ketika kuliah gitu ya, nanti kita akan lebih banyak bercerita terkait dengan pekerjaan kita gitu ya, terkait dengan pekerjaan kita dan kita akan lebih banyak bercerita terkait dengan negara kita, Indonesia gitu ya. Jadi apa sih yang terjadi di Indonesia gitu ya, apa yang sudah dilakukan sama negara kita nih, apa yang dilakukan sama pemerintah kita, nanti kita akan sharing sama teman-teman dari negara yang lain. Dan itu nanti akan menarik diskusinya. Misalnya kalau kemarin saya ada satu mata kuliah desentralisasi fiskal begitu ya, saya ngomongin masalah omnibus law tuh, gitu ya, omnibus law, kemudian perbedaan apa ya kewenangan antara pemerintah pusat sama pemerintah daerah gitu ya. Nah, ini sedikit teori lah ya, tapi menggambarkan lah ya. Jadi oh ternyata kewenangan pemerintah pusat sama pemerintah daerah kita itu bisa berubah gitu ya karena ada undang-undang namanya omnibus law. Kemudian kita juga bisa dapat insight dari negara yang lain gitu ya. Misalnya nih ngurusin pengungsi gitu ya. Mungkin di negara kita tuh kalau ngomong pengungsi di Indonesia sih yang lazim itu kan biasanya pengungsi karena bencana alam gitu ya. Ada gunung meletus diungsikan gitu ya, ada banjir diungsikan. Tapi kalau misalnya di negara lain mereka deal sama pengungsi itu korban perang gitu misalnya gitu ya. Dan itu beda banget kalau pengungsi bencana alam tuh biasanya ya selesai banjir, selesai kan pulang ke tempat tinggalnya masing-masing. Kalau di negara lain, misalnya perang, mereka nggak bisa balik ke negara asalnya, gitu ya. Misalnya Syria, Yaman, gitu ya. Ini kan karena negaranya itu ya nggak bisa lagi ditinggalin atau mungkin karena konflik berkepanjangan gitu ya. Itu gimana prosesnya ketika ada pengungsi datang, kemudian proses menyatukan dengan masyarakat aslinya gitu ya. Jadi uh, itu nanti teman-teman akan ketemu bahwa oh ternyata di negara lain itu situasinya itu bisa sangat-sangat lebih ya parah banget gitu ya. Makanya itu akan memunculkan sebuah awareness buat kita, oh berarti kedamaian misalnya ya, situasi yang ada di negara kita itu ya harus mau nggak mau dijaga gitu. Kalau misalnya sekali konflik, itu susah banget untuk diamankan lagi begitu. Begitu, Mbak. Oke, Ya, jadi kalau masalah tentang syarat nih ya Kak ya, oke, syarat ya. atau Mhm, prasyaratnya yang sebelum, pokoknya yang perlu kita siapkan itu mhm, diantaranya dari penguasaan bahasa Inggrisnya ya, dari betul. kemampuan bahasa Inggrisnya. Tapi tadi kalau dari pesan Kak Fandi nih teman-teman, seenggaknya kita dapat minimalnya ya. Kita mau mencoba dulu, tapi kalau kita bisa memberikan maksimal, ya kenapa tidak gitu kan. Kemudian kita bisa menyiapkan CV terbaik kita dari nanti prestasi-prestasi yang sudah kita dapatkan, sekecil apapun seperti yang sudah dicontohkan tadi, peringkat di kelas, itu sebuah prestasi yang perlu kita banggakan juga ya teman-teman. Kemudian kegiatan-kegiatan, baik nanti di kampus maupun di luar kampus, juga kita perlu untuk mempersiapkan IC-nya. Nah, untuk IC ini tentu harus menyesuaikan dengan kampus mana yang akan kita ambil. Nah, seperti itu ya. Nah, Iya, teman-teman, ini Kak Fandi, sebelum kita lanjut tanya-tanya, saya mau mhm, buka pertanyaan atau mempersilakan teman-teman yang lain apabila ada yang ingin bertanya ke Kak Fandi. Jadi teman-teman yang mungkin memiliki pertanyaan bisa dong mengaktifkan raise hand-nya
biar nanti bisa dibantu oleh panitia, kemudian untuk menyampaikan pertanyaan langsung ke Kak Fandi. Nih, dari teman-teman ada yang ingin bertanya secara langsung, jarang-jarang banget kan kita bisa ngobrol langsung sama Kak Fandi. Boleh mungkin teman-teman yang ingin bertanya bisa mengaktifkan raise hand-nya. Nah, sebelumnya nih Kak ya, kita sebenarnya juga sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan dari teman-teman ketika teman-teman ini mendaftar bercerita hari ini. Jadi sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk dan itu totalnya ada 46 pertanyaan. Sudah ada banyak sekali dan mungkin kalau teman-teman memang ada yang ingin ditanyakan secara langsung bisa mengaktifkan raise hand-nya. Nah, mungkin sambil menunggu teman-teman yang ingin bertanya langsung, saya ingin membacakan pertanyaan yang sudah disampaikan melalui Google Form-nya. Yang pertama, ini Kak, apakah sulit memahami penjelasan dari dosen yang menjelaskan dalam bahasa asing ketika kuliah di luar negeri? Oke, Boleh silakan Kak Fandi. boleh boleh. Ya, jadi memang awalnya memang sulit ya. Jadi waktu itu saya mungkin agak struggle di sekitar 1 bulan pertama ya. Eee, Banyak dosen yang ngomongnya tuh cepet banget, apalagi dosen-dosen yang dari sini ya, dari US asli, eee, itu ngomongnya tuh lebih, ya ya beda dengan, dosen-dosen yang lain ya. Jadi, dosen-dosen saya itu mungkin asalnya beda-beda sih, ada yang dari US, ada yang dari India, ada yang dari Filipina juga, ada yang dari Rusia gitu ya, dan ya kalau teman-teman ketemu dosen yang dari US memang agak lebih cepat. Cuman, itu juga nanti akan lama-lama akan biasa gitu ya. Jadi paling, 1 bulan itu teman-teman nanti akan, sangat-sangat terbiasa gitu ya. Jadi udah, "Oh ternyata bisa lebih cepat," gitu ya. Dan, kita juga dapat rekamannya, jadi kalau misalnya teman-teman kuliah, itu otomatis si dosennya sendiri yang merekam gitu ya, dan rekamannya nanti akan di-share gitu ya. Jadi jangan takut kelewat gitu ya. Jadi, kalau memang teman-teman di selama kuliahnya misalnya skip begitu ya, karena, atau mungkin ada beberapa part yang, teman-teman kelewat, itu bisa akses rekamannya. Cuman ya karena enaknya tadi ya, karena kuliahnya cuman singkat ya, cuman 1 jam 15 menit, jadi kita tinggal ya fokus betul tuh 1 jam 15 menit itu, dengerin gitu ya, dan itu membantu gitu ya ketika, kita nggak perlu fokus selama 2 jam ya, karena fokus selama 2 jam itu juga melelahkan gitu ya, jadi kita cuman tinggal fokus selama 1 jam, dan itu sangat membantu gitu ya, jadi cepat dan, eee, bisa dapat. Nah cuman, di sini bedanya itu nggak, kuliah itu nggak satu arah gitu aja, jadi dosen itu nggak cuma ngomong terus gitu ya, dosen juga nanti akan nanya. Nah ini ya akan jadi masalah yang kedua gitu ya. Jadi nggak cuma dengerin gitu ya, tapi juga, kita diminta untuk menyampaikan pendapat. Nah ini yang penting, jadi oke, teman-teman bisa bahasa Inggris gitu ya, at least, tadi ya minimal dapat gitu ya, ngomong juga at least bisa ngomong gitu ya, walaupun mungkin nggak lancar gitu ya, tapi paling nggak kita ngomong juga paling nggak nyampe 1 menit gitu ya. Kalau misalnya ditanya, dosen itu akan meminta jawaban yang langsung straight to the point gitu ya. Jadi nggak yang mana-mana dulu gitu ya, udah jawab aja yes or no, alasannya apa, begitu. Cuman untuk dapat gitu ya, untuk dapat jawaban itu ya kita mesti belajar lah, ya. Jadi kita mesti sebelum kuliah gitu ya, si dosen tuh biasanya akan ngasih materi gitu ya, materinya apa aja yang mesti dibaca gitu ya, biasanya enggak buku ya, kalau di Polse itu biasanya kita dapat itu report-report dari World Bank, dari IMF, dari USAID gitu ya, atau dari manapun lah organisasi internasional, itu mesti kita baca dulu gitu ya. At least bacanya jangan semuanya ya, karena reportnya itu biasanya ratusan gitu ya. Baca executive summary-nya aja gitu kalau saya. Jadi at least kita tahu gitu ya, report itu ngomongin apa, data-data yang, eee, penting gitu yang mesti kita tahu itu apa gitu. Jadi nanti ketika ditanya, ya kita bisa langsung jawab gitu. Ya bisa langsung jawab dan, paling nggak kita bisa berkontribusi di kelas, karena itu juga penting gitu ya. Jadi kalau misalnya lihat poin penilaian, itu pasti ada partisipasi kelas, ada yang 10%, ada 20% gitu ya, dan ya itu lumayan gitu ya kalau untuk teman-teman yang ngejar nilai gitu kan. Gitu ya, dan, itu juga
bagus juga ketika untuk hubungan sama teman-teman sesama mahasiswa gitu ya. Jadi kalau misalnya kita terbiasa aktif di kelas gitu ya, nanti kalau misalnya ada kerja kelompok begitu ya, itu juga akan lebih mudah gitu ya. Misalnya kerja kelompok nih, atau mungkin kerja yang di luar kelompok ya. Misalnya ini ada yang biasanya kita pengen diskusi bareng gitu ya, bukan bukan kerja, bukan work group ya, pengen ngobrol aja nanti kita biasanya diajakin. Misalnya, "Pan, yuk kita ngobrol," gitu misalnya, ngomongin masalah sesuatu gitu ya. Karena kita kebiasa di aktif di kelas, jadi orang-orang tahu gitu ya kalau kita itu ngerti nih masalah pelajaran ini gitu. Jadi kita bisa ada kesempatan untuk diskusi lebih lanjut di luar kelas, gitu. Jadi, tadi itu ya, jadi nggak cuman, bisa tapi juga kita mesti banyak baca gitu ya dan belajar juga, gitu. Oke, teman-teman, penting banget nih. Ternyata memang nggak satu arah aja, tapi sering Iya, juga dua arah, tanya jawab. Jadi penting banget buat kita belajar sebelum pertemuannya ya. Intinya aku juga yang dulunya suka banget kalau kuliah itu belajarnya udah deadlineer gitu. Besok mau ujian baru kita belajar. Mungkin bisa diubah kebiasaannya. Kita berlatih untuk belajar baca-baca dulu sebelum kuliah dimulai. Ini Kak Fandi kalau boleh tahu hobi baca atau enggak ya Kak? Atau mungkin membaca sudah melekat dalam diri Kakak? iya. Kalau hobi sih, ya mungkin mungkin bisa dibilang nggak begitu ya, nggak begitu hobi. Iya, karena, dulu sih suka, cuman ya kalau sekarang kan lebih suka nonton ya, kayak nonton YouTube gitu atau apa gitu. Cuma, eee, ya baca jadi sekarang kalau kuliah ya jadi konsumsi sehari-hari sih, gitu. Dan kita mau nggak mau harus baca, gitu. Ya gitu Ya, teman-teman, at least kita membaca sedikit demi sedikit ya setiap hari. heeh, betul Oke betul. teman-teman, yang ingin bertanya silakan untuk raise hand, bisa raise hand dan nanti bisa menanyakan pertanyaan langsung ke Kak Fandi. Nah, kalau gitu kita mau ke, oh sudah ada yang raise hand nih Kak, atas nama Andin. Silakan Andin untuk diaktifkan mikrofonnya, mungkin bisa juga diaktifkan kameranya. Oke, suara saya jelas nggak? Jelas. Oke, sudah terdengar, Oke. silakan. Ya. Pertama maaf nih nggak bisa on cam karena lagi ada sesuatu gitu. Terus, halo Kak Fandi. Hai hai Andin, apa kabar? Pertama terima kasih banget nih buat Kak Fandi untuk insight dan experience yang udah Kakak ceritain. Kalau bagi aku sih bener-bener insightful banget gitu. Nah, karena aku minat banget nih buat ngikutin jejak Kak Fandi, semoga aja. Aku mau nanya nih Kak, pas waktu Kak Fandi nge-apply ke universitasnya Kak Fandi, itu mana sih step yang menurut Kak Fandi itu most challenging and time consuming gitu? Dan gimana cara Kak Fandi buat manage to overcome it? Thank you Kak. Thank you, Andin. Silakan Kak Fandi. Oke, langsung dijawab aja ya. Oke, jadi kalau misalnya dibilang prosesnya itu, saya sebenarnya prosesnya itu berapa lama untuk nyiapin aplikasi, jujur aja ya, itu bertahun-tahun. Ya, jadi, saya lulus D4 itu 2015 ya, 2016 awal tuh saya udah mulai ngantor, dan dari itu saya udah mulai belajar, at least untuk bahasa Inggrisnya. Jadi mungkin kalau dibilang saya pinter atau enggak bahasa Inggrisnya, saya bilang enggak sama sekali. Waktu itu selesai D4 mungkin agak lebih bagus waktu di D4 karena, waktu itu kita diminta untuk baca banyak jurnal begitu ya, ada satu mata kuliah gitu ya, kalau nggak tahu teman-teman yang D4 sekarang ngalamin atau enggak, itu setiap minggu kita diminta untuk baca jurnal, diminta untuk resume, kemudian diminta untuk presentasi. Nyiapin presentasinya loh paling nggak. Jadi, ditembak kadang diacak aja presentasi gitu ya. Tapi setiap mahasiswa itu diminta untuk itu. Jadi, waktu itu saya ngerasa kebantu banget waktu D4. Tapi itu juga belum cukup gitu ya. Waktu selesai D4 saya coba tes TOEFL yang PBT yang biasanya paling dapat 530-an lah. Sementara minimal untuk PBT itu 550 gitu ya untuk dapat, masuk gitu ya, untuk dapat kesempatan untuk kuliah di luar negeri. Waktu itu saya langsung, "Wah, nggak bisa nih," gitu ya, kalau misalnya saya cuman gini-gini aja. Jadi selama 2016, 2017 waktu itu saya les, ya les bahasa Inggris.
spesifiknya IELTS ya, karena uh, waktu itu saya pengen tahu cara ngerjain IELTS itu gimana gitu ya. Jadi saya nggak les bahasa Inggris yang general English begitu ya. Saya langsung belajar gimana cara ngerjain IELTS gitu ya. Itu butuh waktu 2 tahun ya, 2 tahun untuk saya bisa ngerjain IELTS, dan hasilnya pun masih biasa-biasa aja, nggak langsung wah bagus banget, itu enggak gitu ya. Kalau 2 tahun itu saya dapat sekitar 6,5 lah. Itu untuk basic minimalnya gitu ya. Kemudian, 2 tahun, ya 2 tahun, kemudian saya masih belajar lagi sendiri, gitu ya. Tapi paling nggak 6,5 itu saya udah bisa apply untuk scholarship-nya. Kemudian untuk sampai masuk gitu ya, untuk daftar gitu ya, saya dapat sekitar 7, 7,5 ending-nya gitu ya, itu untuk saya apply untuk ke JUK gitu ya. Itu pun butuh proses itu sekitar 3 tahun berarti ya, 3 tahun lah, 3 tahun untuk dapat segitu. Jadi itu untuk bahasa Inggrisnya. Tapi untuk, persyaratan yang lain tuh saya siapin sekitar 1 tahun terakhir gitu ya. Jadi mulai esainya gitu ya, kemudian CV-nya gitu. Kalau CV sih saya udah mulai mulai ngetik gitu ya, mulai dari awal ya, mungkin 2 tahun atau 1 tahun sebelumnya itu udah mulai paling nggak ngedraft lah, apa sih yang mau saya masukin di data saya gitu ya, apa sih ya yang mau saya munculin gitu ya di CV saya, apa sih yang unik gitu ya dari Fandi itu apa sih, itu juga udah mulai saya pikirin, itu mungkin setahun atau 2 tahun gitu ya. Jadi nggak cepet gitu ya, jujur ini, proses yang lama gitu ya, dan buat saya sih lumayan berdarah-darah gitu ya, apalagi dulu sempat ada masalah di beasiswanya juga, jadi saya udah dapet beasiswa gitu ya, tapi kemudian ada beberapa hal yang harus saya selesaikan. Ya itulah ada beberapa, cuman kalau sekarang sih saya ngelihat beberapa beasiswa sudah aman ya, maksudnya udah clear gitu ya, kamu dapat beasiswanya apa, kamu akan dapatnya apa, itu juga kalau sekarang sih nggak ada masalah, cuman waktu itu saya sempat ada trouble, itu juga cukup lumayan gitu ya. Jadi paling nggak saya persiapan itu ya tadi ya 3 tahun lah kotornya ya, kemudian fokusnya itu sekitar 2 tahun sebelumnya, gitu ya. Dan yang paling paling susah sih buat saya di bahasa Inggris ya, di awal gitu ya. Untuk CV, esai gitu ya, itu saya minta tolong sama teman gitu ya. Jadi nanti kan kita punya teman gitu ya, bisa aja kita minta tolong, kita bikin esai gitu ya, kemudian kita minta tolong teman untuk ngebacain, review gitu ya, kemudian ngasih masukan gitu ya. Jadi itu juga penting gitu ya. Itu dan ya, Oke, terima kasih Kak Fandi. ya. Mhm. Oke, terima kasih Kak Fandi. Terima kasih Kak Ya. Andin yang sudah berantusias untuk bertanya langsung ke Kak Fandi. Dan saya mau ngingetin untuk ke teman-teman, silakan jangan lupa mengisi formulir presensi peserta atau daftar hadirnya. Bisa diakses di staner.id/presensi bercerita 2.1. Sekali lagi, saya ingatkan untuk teman-teman, jangan lupa mengisi daftar hadirnya di staner.id/presensi bercerita 2.1. Itu ya, jangan lupa nih daftar hadirnya. Ya. Oke, teman-teman, sambil mengisi daftar hadir, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Ini juga masih pertanyaan yang dikumpulkan dari teman-teman ketika daftar nih, Kak. Jadi, mungkin teman-teman di sini ada yang sudah lulus dari PKN STAN dan akhirnya bekerja, sama seperti saya juga sudah lulus dan bekerja. Dan ketika kita bekerja itu ada suatu masa di mana kita akhirnya nyaman, berada di zona nyaman bekerja, itu aja, dan akhirnya agak males nih Kak untuk melanjutkan pendidikan. Gimana caranya biar kita bisa tetap mempertahankan semangat untuk tetap menempuh pendidikan selanjutnya, Kak? Iya iya, sama. Saya juga dulu gitu ya, waktu, selesai kuliah, kemudian kerja, dapat gaji, nah itu udah enak banget tuh, gitu ya kan. Jadi kayak, uangnya ngumpul gitu ya, bisa buat beli macam-macam gitu ya. Eee, yang paling penting kalau buat saya ya, ya itu nggak cukup ternyata. Ya jadi, kalau, kita pengen ke depannya itu lebih bagus lagi gitu ya, sekolah itu jadi satu-satunya
cara sih menurut saya ya. Jadi kita melanjutkan kuliah, ya walaupun gelar itu nggak menentukan ya, pekerjaan itu yang menentukan di pekerjaan itu bukan semata-mata gelar akademis itu salah gitu ya, yang menentukan itu ya produktivitas kita selama di kantor gitu ya, dan itu nggak terkait dengan gelar apapun sebenarnya. Cuman, dengan kuliah gitu ya, yang pertama yang saya mau, highlight adalah kita tuh jadi tahu cara berpikir yang betul paling nggak, gitu ya. Jadi kita tahu, eee, dasar kita tuh terlatih untuk berpikir kritis gitu ya dari proses perkuliahan yang didapat gitu ya, dan Eee, ya itu membantu banget nanti kalau misalnya teman-teman itu bekerja, gitu ya. Dan, proses yang, mungkin iya sih kuliah itu banyak yang kalau teman-teman yang udah bekerja gitu ya, mau kuliah lagi ngapain sih, capek gitu ya, belajar lagi gitu ya, ngerjain ujian lagi gitu ya, tes lagi gitu ya. Apalagi untuk struggling untuk dapat beasiswa itu juga nggak gampang gitu ya, tapi ya itu memang harus gitu ya, buat saya ya, buat saya itu suatu hal yang penting gitu, karena kalau kita nggak belajar gitu ya, kita nggak merasakan tantangan yang lebih, ya kitanya sendiri nggak akan jadi lebih baik gitu ya nggak sih? Jadi, manusia itu kadang kita tuh butuh di-challenge ya, untuk memunculkan potensi terbaik dari diri kita, gitu ya. Jadi, kalau kita nggak men-challenge diri kita gitu ya, barangkali kita bisa gitu ya, barangkali kita bisa untuk melakukan itu, cuman ya karena kita nggak men-challenge jadi kita nggak tahu gitu ya, ternyata kita bisa gitu ya. Jadi, eee, buat buat pribadi saya sih itu ya. Jadi, kadang kita pengen gitu ya untuk mencapai sesuatu gitu ya, cuman karena, kitanya males, ya 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 kita jadi nggak bisa apa-apa gitu ya, kita nggak ngapa-ngapain gitu ya. Cuman kalau kalau misalnya kita kita mencoba untuk kuliah lagi gitu ya, dapat beasiswa gitu ya, kita kan dituntut untuk belajar lagi ya, dituntut untuk belajar lebih 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 giat gitu ya, dan itu men-challenge diri kita untuk menjadi versi yang lebih baik lagi gitu dari sebelum-sebelumnya. Itu sih motivasinya, selalu untuk jadi lebih baik Wow, gitu. luar biasa. Ini Ya, juga sebagai pengingat untuk diri saya sendiri sih Kak Fandi. Karena memang benar banget yang dibilang Kak Fandi, ketika kita sudah kerja, dapat gaji, udah ngerasain enaknya, akhirnya ya lumayan berada di zona nyaman dan akhirnya males-malesan untuk buat lanjut ke pendidikan selanjutnya. Itu jadi ya. gimana ya, antara ragu, lanjut nggak ya, karena kita sudah di posisi nyamannya. Nah, Iya, Kak Fandi, selanjutnya mau nanya ini, ketika kita kuliah di luar negeri, seperti yang tadi Kakak bilang, memang ada perbedaan seperti jam belajarnya atau jam pertemuannya. iya, Ada mhm, hal lain nggak sih yang sangat membedakan pendidikan di sana dan di Indonesia? oke. Ada beberapa ya. Jadi, saya pengen highlight yang pertama, yang saya notice banget itu rasio dosen sama mahasiswa ya. Jadi, di sini tuh mungkin dosen itu ngajar itu cuma 2 kelas dan setiap kelasnya itu paling maksimal itu 20 mahasiswa, gitu ya. Jadi, beda dengan di STAN mungkin, dengan di UI juga. Di UI saya terakhir satu kelasnya itu 30, mungkin mirip dengan yang di STAN ya. Jadi, dosen itu nggak terlalu kenal sama mahasiswa gitu ya. Jadi kadang, "Ini siapa?" gitu, kadang nggak kenal. Cuman kalau di sini, dosen tuh tahu banget mahasiswanya siapa, latar belakangnya apa, gitu ya. Jadi misalnya, saya gitu ya bekerja di Kementerian Keuangan gitu ya, S1 saya apa gitu ya, kemudian saya sempat dapat, ekonomi, master begitu ya, si dosen tuh tahu gitu ya. Jadi nanti ketika ada tema yang mau dibahas, si dosen tuh bisa minta kita untuk presentasi misalnya gitu ya, karena kita dianggap tahu gitu ya, karena kita dulu kerjanya di situ atau mungkin pernah dapat mata kuliah itu gitu ya. Jadi kita bisa diminta untuk kontribusi lebih banyak gitu ya. Jadi dosen itu tahu betul mahasiswanya itu siapa dan latar belakangnya apa. Dan perhatian banget gitu ya. Jadi kadang kalau misalnya kita ngirim tugas begitu, kita tuh dapat respon gitu ya sama sama dosen gitu ya. Biasanya ada problem set begitu ya, kemudian kita ngerjain begitu ya, kemudian kita kirim, paling 1 minggu lah maksimal, itu kita udah dapat tanggapan gitu ya. Tanggapannya itu biasanya, "Oh ini kamu udah bagus Fandi," gitu ya misalnya, atau "Kurang ini, kurang diperdalam di bagian ini." Ya tanggapan itu nggak mesti dijawab ya. Kadang tanggapan itu cuman si dosen itu ngomong karena
mata kuliahnya udah yang lain gitu ya, tapi si dosen itu masih mengencourage kalau kita tuh saya gitu ya, saya sebagai mahasiswa itu diminta untuk lebih detail di bagian ini, oh ini harusnya bisa ditambah ini. Jadi setiap penugasan itu kita dikasih kayak respon gitu ya, dan cukup personal responnya, nggak template kayak bagus semua gitu, enggak gitu ya. Jadi si dosen itu akan menyusun respon yang sesuai dengan apa yang kita tulis di situ dan apa yang mesti ditambah lagi untuk proses belajar. Jadi kita memang diminta untuk lebih baik gitu ya, untuk lebih bagus, tapi kita juga disupport untuk jadi lebih bagus gitu ya. Jadi supportnya itu juga kelihatan sih, ngerasa banget sih buat saya. Itu kemudian, nah ini yang beda banget ya sama yang kuliah saya di STAN, sama yang di UI juga. Nggak tahu ya kalau di STAN sekarang kan, kalau dulu tuh sering berubah jadwalnya ya, kadang dosen nggak datang gitu ya, atau mungkin sibuk rapat atau apa gitu ya. Di UI juga sama gitu ya. Jadi jangan dibilang, "Oh, ini lebih bagus dari STAN." Enggak, gitu ya. Dosennya juga sama, kadang sibuk gitu ya, apalagi sempat jabat juga atau mungkin ada project di luar gitu ya, jadi nggak bisa. Kalau di sini, di DUK yang saya rasakan selama 4 bulan kemarin, nggak pernah ada perubahan jadwal, sama sekali. Ya, jadi disiplin banget, gitu ya. Mulai jam 1.15 misalnya, atau mungkin mulai jam 12, ya mulai jam 12, selesai jam 1.15, ya kadang lebih dikit sih, kadang lebih 5 menit, gitu ya, kadang lebih 10 menit, tapi nggak pernah ada perubahan jadwal. Itu sih itu yang saya miss, ya saya kagum banget gitu ya. Jadi kedisiplinan itu semuanya tuh dijaga, baik dari sisi dosennya dan dari kitanya juga. Gitu ya, dari kitanya itu ya kita mesti hadir, yang nggak mesti hadir juga sih, gitu ya. Jadi kadang dosen nggak notice, bukan nggak notice ya, tapi bebas banget gitu ya, kita mau hadir kuliah atau enggak gitu. Yang penting waktu ngerjain tugas, itu bisa gitu ya, waktu ujian itu bisa gitu, karena yang dinilai itu sama partisipasi. Paling ya kalau misalnya kita nggak datang kuliah ya partisipasinya aja yang minus gitu ya. Cuman dosen nggak terlalu, dan nggak baper gitu ya. Dia dosennya kalau misalnya kita nggak masuk kuliah, ya dosennya fine-fine aja gitu. Cuman ya partisipasinya aja yang minus gitu ya. Kemudian ya tadi ya, kita diminta aktif selama kuliah itu juga penting gitu ya. Jadi kita diminta aktif lah selama 1 jam 15 menit ya. Banyak sih tools-nya ya, bisa ditunjuk langsung gitu ya, misalnya, "Ayo Fandi," gitu ya, "jawablah pertanyaan ini," gitu ya. Atau breakout gitu ya, biasanya dibikin kelompok-kelompok diskusi gitu ya, paling diskusi juga cepet banget, 3-5 menit gitu ya, kita diminta untuk satu bahan, kemudian selesai diskusi, kita diminta untuk, hasil diskusinya apa, gitu. Nah, yang terakhir nih yang mungkin agak beda itu support-nya itu selain akademis itu juga kerasa. Di sini tuh fokus banget sama mental health ya, kesehatan mental. Mungkin di STAN udah mulai ya, jadi teman-teman yang ngerasa terbebani secara psikis gitu ya, karena di sini kan cukup demanding tadi ya, tugasnya banyak, deadline-nya banyak, ketika ngerasa nggak kuat gitu ya, karena sebenarnya fokusnya di sini adalah ketika mental kita kuat ya, psikis kita itu kuat, maka harusnya ini nggak ada masalah gitu ya. Tugas-tugas ini tuh harusnya bisa diselesaikan sepanjang eee, kita itu ngerasa bisa gitu ya. Jadi fokus banget ke teman-teman kampus ini tuh support ke masalah mental health gitu ya. Salah satunya mungkin di masalah agama gitu ya. Jadi misalnya teman-teman ngerasa kok nanti di sini gitu ya, misalnya teman-teman yang muslim, di sini gimana gitu ya, sholat gimana gitu ya, sholat Jumat lah paling enggak yang susah gitu ya. Ternyata di sini disediakan gitu ya. Jadi ada, setiap agama itu punya punya klubnya sendiri-sendiri gitu ya, dan kampus itu memfasilitasi gitu ya. Jadi kalau saya itu sholat Jumat gitu ya di kampus, itu setiap Jumat itu ngadain sholat Jumat gitu ya. Ada khotibnya, ada imamnya gitu ya, ada ustadznya begitulah ya. Itu resmi dari kampus gitu. Karena dari kampus melihat bahwa agama itu penting untuk mental health gitu ya. Jadi itu yang kampus itu coba support terus gitu ya. Jadi kalau misalnya kamu ada masalah pengen konsultasi gitu ya 24 jam 7 hari, itu disediakan portalnya gitu ya. Jadi jangan sampai eee, kuliah kamu bermasalah gitu ya gara-gara ya kesehatan mental gitu ya. Jadi kesehatan mental itu ya jadi fokus di sini. Kemudian itu yang pertama support-nya, yang kedua eee, library ya, daftar pustaka gitu ya. Kepustakaan itu
lengkap banget di sini gitu ya, di Jog gitu ya. Compare, ya bandingin di STAN, bandingin dengan UI itu sendiri gitu ya. Jadi saya masih punya kenalan beberapa teman-teman di UI misalnya butuh eh, daftar pustaka, misalnya butuh buku gitu ya, tahun ini gitu ya. Ya minta tolong ke saya, kemudian saya coba carikan gitu ya. Dan di sini ada lebih lebih lengkap dan cepat banget gitu ya. Misalnya kita, apalagi sekarang pandemi itu kan kita nggak bisa gampang akses perpustakaan gitu ya. Jadi saya pinjam buku misalnya, atau cari literatur itu ya by online gitu ya. Jadi misalnya saya minta ke pustakawannya begitu ya, minta buku tahun ini gitu ya, chapter berapa, nanti saya dikasih scan-nya dan di email gitu ya, dan saya tinggal baca dari rumah. Gitu. Dan yang terakhir spotnya itu proofread. Ya, jadi buat international student itu kan jadi masalah ya. Kalau misalnya kita nulis gitu ya, kadang kita udah ngerasa itu bener gitu ya. Cuman orang sini tuh fokus, kamu harus bisa nulis dengan gaya Amerika gitu ya. Itu tuh saya juga nggak sepakat sebenarnya ya. Cuman American style gitu ya, itu sangat sangat dijunjung tinggi begitu ya di sini ya. At least di cara kita menulis, mungkin di cara kita ngomong itu beda. Ya, jadi kalau American style itu kita tuh kalau ngomong dalam satu paragraf, kalau di Indonesia itu kan biasanya kalimat utamanya itu kan bisa di mana-mana ya. Kalau dulu dalam bahasa Indonesia itu kadang di awal gitu ya, kadang di akhir, kadang di tengah gitu ya. Kalau di sini kamu harus nulis kalimat utama itu di awal gitu ya. Jadi dalam satu paragraf kamu yang kamu mau omongin itu harus di awal gitu ya, baru setelah itu kamu deskripsikan lah, terserah gitu ya. Dan ya itu yang penting-penting aja di situ gitu ya. Jadi orang sini tuh nggak sabaran intinya, mereka sih bilangnya gitu. Jadi kamu harus nulis semuanya tuh poin by poin itu, dan itu harus di awal, di awal, di awal gitu. Jadi dan itu mereka bagusnya mereka nyediain jasa seperti proofread gitu ya. Jadi kita bisa submit paper kita itu misalnya 3 hari sebelum deadline, atau mungkin seminggu sebelum deadline gitu ya, kita kasih ke mereka, kemudian ke proofread itu, kemudian mereka akan cek gitu ya, style-nya sih, lebih ke style ya gitu ya. Misalnya, oh ini kayak kurang, kata-katanya kurang nih, misalnya kalau saya tuh tensesnya kadang nggak konsisten gitu ya, saya biasanya pakai past tense gitu ya untuk ngomongin sebuah kejadian yang lama, tapi ternyata di tengah-tengahnya itu bergeser gitu ya, kadang kayak present tense gitu ya, yang pakai past perfect gitu ya. Jadi itu yang biasanya di-notice gitu ya sama proofreader gitu ya. Proofreader semuanya orang-orang US asli, dan mereka akan kasih komen banyak banget gitu ya. "Oh, ini kamu kayaknya nggak konsisten di sini, paragraf kamu itu kayaknya nggak jelas," gitu ya. Jadi mereka akan kasih kasih insight yang bagus banget sih di sini. Gitu. Jadi fasilitasnya banyak, jadi jangan ngerasa teman-teman kalau misalnya nanti kuliah di luar negeri tuh kayak sendirian begitu ya, enggak gitu ya. Eh, Dosennya itu siap membantu, pihak kampusnya itu siap membantu gitu ya, dan fasilitas yang lainnya itu siap membantu ya. Jadi ya pasti bisa lah, insya Allah. Kalau bisa masuk itu udah pasti bisa keluar, insya Allah ya. Oke Kak, Ya, jadi setelah panjang cerita Kakak, panjang sekali perjalanannya, termasuk tadi ya. persiapan untuk meraih beasiswa juga berdarah-darah ya, berliku-liku, banyak tantangannya. 3 tahun untuk mempersiapkan itu, sebenarnya apa sih hikmah yang bisa Kakak ambil dari perjalanan panjang Kakak ini? Oke. Ya, eh, pertama ya, buat saya sih pertama, proses untuk mencapai sesuatu yang meaningful, yang berarti itu nggak pernah mudah, ya. Karena kalau memang teman-teman mencapai sesuatu yang mudah itu kadang nggak meaningful, ya. Jadi kalau teman-teman merasa bahwa beasiswa ini berarti gitu ya, dan merasa memang ini itu susah, misalnya nanti prosesnya susah, ya memang memang itu yang harus dilakukan gitu ya. Dan semua orang, ya mungkin kita ngelihat kadang, ngelihat, wah orang itu, bagusnya aja gitu ya, wah udah di luar negeri, udah, nyenengin gitu ya, bisa main-main, padahal ya mereka melalui proses yang nggak gampang juga gitu ya. Dan ketika kita melalui proses itu dan ternyata itu nggak susah, ya kita menganggap bahwa itu tuh ya memang harusnya seperti itu gitu ya. Dan yang bisa kita lakukan ya tetap aja berusaha terus gitu ya, sampai apa yang mau kita inginin itu tercapai gitu ya. Jadi
ya proses untuk mencapai sesuatu itu tuh ya memang nggak mudah gitu ya. Dan ya mau nggak mau kita harus siap dengan apapun yang memang kita udah set di awal gitu ya. Jadi ya yang paling pertama sih teman-teman ya buat saya sih ya kalau mencapai apa ya pengen pengen melakukan sesuatu ya kita harus set dulu tujuan kita tuh apa, target kita bagaimana gitu dan proses untuk mencapai target itu tuh apa aja kita harus sudah tahu gitu ya. Misalnya kalau teman-teman mau ke luar negeri harus bisa bahasa Inggris ya, prosesnya itu apa ya kita harus siap dengan itu gitu ya, prosesnya dengan apa, ya itu harus kita tetapkan dulu dari awal dan ya kita harus siap dengan konsekuensinya gitu ya. Kadang, proses itu, ya misalnya teman-teman ujian, seleksi beasiswa gitu ya, kemudian kadang nggak lolos gitu ya dan merasa bahwa, wah ternyata ini, selesai begitu ya, ternyata enggak gitu ya. Jadi, kita masih ada kesempatan lagi untuk mencoba lagi sampai sampai kita, dapat gitu ya, apa yang kita inginin gitu ya. Jadi, eee persiapan itu penting gitu ya buat saya. Jadi, kalau memang, kita mau ya, kita sudah menetapkan satu tujuan, ya udah mulai persiapkan dari sekarang gitu ya. Apapun itu, apapun persiapan yang bisa kita lakukan gitu ya. Misalnya belum kuliah misalnya ya, misalnya untuk capai S2 gitu kan harus kuliah S1 gitu ya, atau mungkin teman-teman dari S1 harus kuliah D3, ya harus disiapin dari sekarang gitu ya. Eee, Waktu itu beda-beda ya, relatif dengan sendirinya dengan teman-teman gitu ya. Saya sendiri sih ngerasa bahwa saya itu kuliah itu nggak cepet-cepet banget gitu ya, ada teman-teman saya itu lebih cepet gitu ya, yang kuliahnya itu lebih cepet, cuman buat saya ini tuh waktu yang paling pas buat saya sendiri gitu ya. Karena ya mungkin saya nggak bisa kuliah cepat karena dulu ya tadi ya saya fokus ke kerjaan saya gitu ya, kemudian saya melakukan ya saya harus menyelesaikan ya yang lain dulu sebelum saya kuliah gitu. Jadi, jangan membuat, pencapaian orang lain itu menjadi standar buat diri kita, itu tuh salah sih ya. Kita tuh sendiri tuh punya pencapaian diri kita sendiri gitu ya. Kita tuh ada di titik mana itu ya ya udah, kita syukuri itu gitu ya, kemudian kita buat trajektori kita sendiri gitu ya, kemudian konsisten dengan itu gitu ya, dan ya fokus dengan apa yang pengen kita dapatkan gitu. Karena tujuan kita sama tujuan orang lain itu kan beda ya. Kita itu punya mimpi sendiri gitu ya, sedangkan orang lain itu punya mimpi sendiri gitu. Jadi kita harus fokus dengan apa yang kita dapatkan gitu ya, dan apa yang akan kita hadapi ke depan, gitu. Dan yang terakhir adalah, ketika teman-teman melalui proses ya misalnya dapat beasiswa atau ujian apapun, ya kadang kita gagal gitu ya, dan itu suatu hal yang biasa gitu ya. Jadi kegagalan itu hal yang lumrah gitu ya dalam proses gitu ya. Saya juga berkali-kali gagal gitu ya, eee, dan buat saya merasa bahwa kegagalan itu normal gitu ya, dan itu tidak membuat kita itu jadi merasa inferior gitu ya dibanding teman-teman kita yang kita anggap nggak gagal gitu ya. Ya itu mungkin ya kita gagal sekarang gitu ya, tapi kan kita nggak tahu nanti gitu ya. Karena proses kehidupan ini kan masih panjang banget gitu ya. Kayak kayak kita kayak ngejar kereta gitu ya. Kadang kita ngerasa bahwa, oh kereta misalnya ngejar kereta jam 6.15 gitu ya, oh jam 6.15 kelewat nih gitu ya. Kita ngerasa bahwa, oh udah bakal telat nih, padahal kita nggak tahu gitu ya setelah turun dari kereta itu misalnya ada macet di depan gitu ya, masih ada banjir di depan gitu ya. Jadi, prosesnya itu masih panjang gitu ya. Jadi yang kita mesti lihat tujuan akhirnya itu di mana gitu ya, dan kita akan merasa ke sana. Jadi jangan nganggap bahwa, oh kita merasa gagal di sini kemudian udahlah selesai gitu ya, eee, itu itu salah gitu ya. Jadi gagal itu biasa gitu dan kita harus mengulang lagi, proses lagi gitu. Ya jadi, eee, pengulangan proses itu penting gitu ya. Jadi jangan menganggap bahwa, oh misalnya nih teman-teman ujian gitu ya, kemudian, "Oh saya itu gagal di sini," gitu. Ya udah ulang lagi prosesnya dari awal, nggak ada salahnya gitu ya. Barangkali dengan setelah sekali atau 2 kali pengulangan proses itu teman-teman bisa dapat yang lebih bagus lagi, gitu. Oke, teman-teman. Jadi Iya memang prosesnya itu memang nggak mudah ya, Kak, dan iya harus kita jalani, harus kita lewati.
tetap berusaha sampai target kita tercapai, karena banyak jalan menuju Roma, banyak jalan menuju impian. Dan Ya. seperti kata Kak Fandi tadi, persiapan itu penting teman-teman. Jadi sebisa mungkin kita harus bergerak untuk mempersiapkan diri dari sekarang. Jangan membuat pencapaian orang lain itu menjadi standar pencapaian kita, karena kita punya standar sendiri dan fokus dengan tujuan kita. Terakhir nih Kak, boleh dong kasih closing statement mungkin 1 atau 2 kalimat pesan untuk teman-teman, terutama yang nantinya ingin melanjutkan studi ke luar negeri. Silakan Kak. Oke. Mungkin ini bukan hanya untuk yang mau ke luar negeri atau teman-teman mahasiswa pun ya, karena yang lagi kuliah di STAN, kita mungkin di D3 atau D4. Apa ya, saya pengen highlight masalah iterasi ya, jadi pengulangan tadi ya. Jadi, eee, hal yang paling penting gitu ya, dalam pengalaman saya itu ya, itu kita jangan sampai lelah untuk mengulang sesuatu. Ya, jadi kadang kita ngerasa bahwa, oh, hal yang kita susah sekarang gitu ya, barangkali kalau misalnya kita ngulang sekali atau 2 kali, itu jadi lebih mudah, gitu ya. Jadi, eee, prosesnya itu bisa banyak gitu ya, prosesnya itu bisa berliku-liku, tapi kalau misalnya kita sudah melalui sekali atau 2 kali gitu ya, kita tahu bahwa, oh ternyata, kita tuh pernah salah, kita itu pernah ngambil hal yang keliru itu di sini, gitu ya. Jadi ketika kita melalui lagi, itu akan jadi lebih baik, gitu ya. Jadi jangan sampai merasa bahwa sekali proses dan kemudian gagal, itu akhir dari segalanya, enggak, gitu ya. Tapi kalau misalnya kita coba sekali, kita coba 2 kali, nah itu insya Allah akan lebih mudah, gitu. Ya jadi Baik, tetap terima semangat kasih. untuk mencoba terus. Siap. Terima kasih banyak Kak Fandi. Jangan sampai lelah untuk mengulang sesuatu teman-teman, karena dengan mengulang hal tersebut akan menjadi lebih mudah dan tentunya lebih baik lagi. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih ke Kak Fandi Putra yang sudah meluangkan waktunya untuk bergabung dan sharing bersama kita hari ini. Boleh kita kasih tepuk tangan yang meriah teman-teman? Sekali lagi terima kasih banyak, dan untuk mengabadikan momen bahagia kita hari ini, kita foto virtual bersama dulu yuk teman-teman. Mungkin rekan panitia dan operator bisa dibantu untuk mengabadikan momen kita hari ini ya. Teman-teman juga bisa melakukan tangkapan layar atau screenshot secara mandiri, dan boleh banget nih nanti dibagikan ilmunya hari ini di media sosial masing-masing, dan tentunya jangan lupa untuk tag @BMPKN-STAN. Oke, karena kita mau foto virtual, jadi kameranya boleh dong untuk dinyalain dulu teman-teman. Silakan untuk kameranya diaktifkan terlebih dahulu, biar cakep, tampan, dan cantiknya ini bisa kelihatan semua. Oke, silakan kameranya diaktifkan, dan kita akan melakukan foto virtual bersama. Baiklah, kita nanti